Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Sahabatku dimanapun berada, Alhamdulillah pada malam ini kita telah menyelesaikan 2 hari pelaksanaan saum Ramadan di tahun 1444 Hijriah di bulan Maret 2023. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dari mulai saum kita, tarawih kita, sunat dan wajibnya kita mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sahabatku, terima kasih kepada yang sudah like, comment, subscribe dan menekan tanda loncengnya sehingga channel ini bisa berkembang dan bisa bermanfaat buat semuanya. Sahabatku dimanapun berada, dalam kesempatan kali ini saya akan membacakan salah satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ada di dalam kitab Al-Azkar An-Nawawi. Dalam kitab Al-Azkar An-Nawawi yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, salasatun la turaddu da'watuhum. Ada 3 golongan yang doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Doanya akan diijabah oleh Allah. Doanya akan diterima oleh Allah. Sebagaimana yang kemarin di video yang sebelumnya kita sudah membahas bahwa doa kita diijabah semuanya. Ada yang kontan, ada yang menjadi penyelamat kita dari segala musibah, dan ada menjadi simpanan nanti di akhirat. Nah, 3 orang ini, 3 golongan ini, la turadu, tidak akan ditolak dakwatuhum. Doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti mustajabnya, yakin mustajabah. Siapa 3 golongan ini? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang pertama yang akan diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa taala, as-shaimu hatta yuftira. Orang yang berpuasa sehingga berbuka. Selama orang itu berpuasa, maka doanya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa sahabatku dimanapun berada, kita di bulan Ramadan ini bisa menjadi semangat kita. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala apapun itu selama permintaan kita tidak kepada maksiat dan tidak memutuskan tali silaturahim sebagaimana yang telah saya sampaikan. Maka doa orang-orang yang berpuasa, mustajab selama kita berada di saum kita. Kalau kita sudah saum, kita pertahankan doa kita seterusnya. Bukan berarti kita selesai ketika puasa, selesai ijabah doanya. Tapi sesudahnya maghrib kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari mulai pagi, siang, sore, malam, dan subuh kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ajaran Rasul ketika kita tidur di malam hari dengan berbagai doa-doa yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Paling tidak kita membaca surah Al-Ikhlas 3 kali, membaca basmalah 21. Ketika tidur kita itu akan menjadi tidur yang menjadi doa. Makan kita dengan bacaan basmalah kita menjadi doa. Sahabatku dimanapun berada, yang kedua kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, wal imamul adilu, pemimpin yang adil. Baik pemimpin pemerintahan, pemimpin lembaga,
Pemimpin keluarga, kita sebagai pemimpin keluarga, ketika kita berlaku adil, maka kita akan tercatat. Ketika berdoa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Hadis ini menjelaskan tentang kita sebagai pemimpin yang akan dipertanggungjawabkan, ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pemerintah dengan rakyatnya, lembaga dengan murid dan santrinya, pemimpin keluarga dengan anggota keluarganya, dengan ahli-ahlinya. Dengan dalil hadis ini, saya punya keyakinan bahwa kita ketika di keluarga berlaku adil terhadap istri, berlaku adil terhadap anak, maka doa kita akan mustajab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berlakulah adil di keluarga kita, itu akan menjadi mustajab doa dan akan menjadi penyelamat kita dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita sebagai pemimpin kecil-kecilan di rumah tangga, tapi tanggung jawabnya luar biasa besar. Sekupnya hanya kecil ketika kita memiliki istri atau memiliki suami, lalu memiliki anak 1, 2, 3 atau lebih. Meskipun kecil, tapi pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala sangat besar. Maka ketika kita menjadi pemimpin adil, maka mustajab doanya. Sahabatku dimanapun berada. Dan yang ketiga, kata Rasul, doa yang akan mustajab, doanya akan diijabah oleh Allah. Wa da'watul mazlumi, doa yang dizolim, orang yang teraniaya, orang yang mendapatkan hinaan, dianya juga tidak melakukan kesalahan, tapi difitnah, dizolim, segala macam, maka doa itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Rasul, doa dizolim tidak dilihat dari dasar, dari mana, siapa, jabatannya apa, lingkungannya seperti apa. Selama dia dizolim, kata Rasul, maka kalian harus mendekati, karena doa yang dizolim akan mustajab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa menjaga di Ramadan ini dengan saum. Tapi jangan kecil hati ketika perempuan sedang haid dan tidak melaksanakan saum, atau yang hamil karena kelelahan, atau yang menyusui karena kelelahan juga, upamanya tidak melaksanakan saum, doanya tidak mustajab. Tidak. Kita sebagai perempuan atau sebagai istri yang melayani suami, melayani anak, melayani orang-orang yang berpuasa, mustajab doanya insyaallah ta'ala. Sahabatku dimanapun berada, maka momen saum kali ini kita muhasabah, menghitung amal kita, doa kita, apa saja yang kita panjatkan. Yang sering Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kata para ulama ketika kita mengucapkan Rabbana atina fid dunya hasanah, bayangkan keinginan kita, apapun keurusan duniawi kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fil akhirati hasanah, meminta apapun urusan akhirat, maka kita akan mendapat keselamatan di akhirat dan kita akan mendapatkan kebahagiaan akhirat. Wa qina azabannar, dan kita akan terjaga dari api neraka, baik api neraka yang ada di dunia, api neraka khususnya yang ada di akhirat nanti. Mudah-mudahan obrolan singkat ini menjadi motivasi penggerak kita, semangat kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Khususnya ketika kita di bulan Ramadan ini, manfaatkan waktu yang luar biasa. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menganjurkan
Dari mulai sholat duha ada doanya. Selanjutnya sholat tahajud ada doanya. Witir ada doanya. Dan setiap sholat sunat ada doanya. Dan terlebih kita ketika melaksanakan saatul ijabah mencari di waktu sholat, sesudahnya sholat fardu, kita upayakan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga keinginan kita yang banyak menurut kita kecil di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terpenting kita memiliki keluarga yang bisa membahagiakan kita, keluarga yang menjadi penyelamat kita di dunia dan akhirat, keluarga yang bisa membahagiakan kita di dunia dan akhirat, keluarga yang bisa menjadi penolong kita di dunia dan akhirat. Mudah-mudahan obrolan singkat ini bermanfaat buat kita semua, dan mohon like, comment, subscribe-nya sehingga ketika ada video selanjutnya ada lagi notifikasi buat kita dengan menekan tombol tanda loncengnya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Betulnya dari agama, kelirunya dari kekeliruan saya sebagai manusia biasa. Mudah-mudahan cerita singkat ini di malam ketiga di bulan Ramadan di tahun 2023 ini kita selamanya diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan keluarga kita diselamatkan dunia dan akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin ya mujibas sa'ilin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.